Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, yang kita kenal beliau merupakan seorang khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar, beliau merupakan seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa. Beliau mempunyai peran penting dalam dakwah agama Islam. Beliau juga merupakan mertua Rasulullah SAW dari istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah. Sahabat Abu Bakar, beliau merupakan sahabat terdekat Rasulullah SAW dari kecil hingga Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang ajaran dakwahnya yakni agama Islam, pada waktu itu sahabat Abu Bakar pulang berdagang dan segerombolan orang itu datang pada sahabat Abu Bakar dan berkata dengan bahasanya mereka bahwa yatimnya Abu Thalib itu mengaku menjadi nabi, maksudnya adalah Muhammad itu mengaku menjadi nabi. Mendengar hal itu, sahabat Abu Bakar langsung bergegas pulang menemui Nabi Muhammad SAW. Dan seketika itu beliau masuk Islam tanpa ada keraguan sedikit pun di hatinya. Sahabat Abu Bakar ketika masuk Islam, beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah agama Islam. Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah berkata, "Wahai sahabat Abu Bakar, lantas apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, yang aku sisakan untuk keluargaku hanyalah Allah dan Rasulnya." Maka di antara 10 sahabat yang masuk surga, yang jamin surga itu 6 di antaranya masuk Islam dikarenakan ajakan sahabat Abu Bakar. Ada sahabat Utsman, ada sahabat Talha, ada sahabat Zubair, Sa'ad, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain-lain. Diceritakan pada waktu para sahabat itu masuk Islam, orang-orang masuk Islam, semua berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyayangi sesama lain. Diceritakan sahabat Utsman, beliau selalu menginfakkan hartanya ketika ada peperangan atau yang lain-lain, karena beliau menginginkan untuk menyayangi sahabat Abu Bakar gitu. Jadi mereka para sahabat itu saling menyayangi dan kebaikan. Akan tapi sahabat Utsman tidak mungkin bisa menyayangi sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat Utsman masuk Islam dikarenakan ajakan sahabat Abu Bakar. Karena mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang orang itu lakukan gitu. Maka ketika sahabat Utsman mendapatkan pahala 100, gitu, sahabat Abu Bakar juga mendapatkan pahala 100 juga gitu. Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang menganggap bahwa Islam telah berakhir sehingga banyak orang yang murtad. Ketika para sahabat fokus proses pemakaman Rasulullah, pada waktu itu kaum Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan siapakah pengganti Rasulullah SAW. Dan kaum Ansor memilih Sa'ad bin Ubadah untuk mengganti Rasulullah. Mendengar hal itu, para sahabat Rasulullah yang mengurusi pemakaman Rasul tadi dan keluarganya bergegas-gegas langsung sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah bergegas datang ke Sakifah Bani Sa'idah tersebut, sehingga berkumpullah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sahabat Abu Ubaidah berkata pada kaum Ansor, "Wahai sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor, semuanya dari golongan kalianlah yang pertama kali menolong dan membela agama Islam. Maka dari itu janganlah golongan kalian juga yang pertama kali memecah belah dan merusak agama Islam." Setelah berdiskusi yang panjang, akhirnya musyawarah berakhir dengan pembaiatan sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW.
memilih sahabat Abu Bakar sebagai khalifah dengan alasan yang pertama, beliau merupakan sahabat yang senior, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga pasti beliau tahu bagaimana cara memimpin umat. Yang kedua, beliau merupakan seorang yang bijaksana dalam ucapannya, tetapi hatinya lemah lembut gitu. Beliau juga seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin sholat ketika Rasulullah sakit. Hingga akhirnya sahabat Abu Bakar mulailah mensatukan suku-suku yang berusaha untuk melepaskan dirinya dari Islam, yakni yang murtad begitu. Sahabat Umar mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, karena pada waktu itu banyak para Arab menghafal Al-Quran itu wafat, sehingga dikhawatirkan akan habislah tentang Al-Quran ini. Sahabat Abu Bakar awalnya tidak menyetujuinya karena hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi setelah berdiskusi yang panjang, akhirnya sahabat Abu Bakar menyetujuinya untuk melakukan Al-Quran dan meminta tolong pada sahabat Zaid bin Sabit untuk menjadi juri tulisnya. Begitu pula sahabat Zaid bin Sabit awalnya tidak mau, yakni menolak tentang usulan ini. Akan tapi setelah sahabat Abu Bakar meyakinkan bahwa ini adalah perkara yang baik, akhirnya sahabat Zaid bin Sabit mau untuk menukar Al-Quran sebagai juri tulisnya. Sebelum sahabat Abu Bakar 15 hari sebelum sahabat Abu Bakar wafat, beliau menuliskan wasiat untuk umat Islam, dan waktu itu meminta sahabat Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat bahwa penggantiku, khalifah setelahku adalah sahabat Umar bin Khattab, sehingga wafatlah sahabat Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah. Selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab yang kita kenal, beliau merupakan khalifah kedua setelah sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar, beliau merupakan seorang yang terlahir dari keluarga elit yang dihormati oleh kaum Quraisy. Sebelum masuk Islam, sahabat Umar sangat membenci dengan ajaran agama Islam. Bahkan ketika sahabat Umar mendengar saudarinya pada waktu itu membacakan surat Toha ayat 1-8, sahabat Umar langsung memukuli saudarinya hingga berdarah, sehingga sahabat Umar menjadi iba. Dan dari itulah sahabat Umar itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, sahabat Umar dikenal sebagai seorang yang pemberani, seorang yang mahir dalam peperangan, sehingga sahabat Umar diberi gelar oleh Rasulullah dengan gelar Al-Faruq, yakni yang bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat Umar merupakan seorang sahabat yang mempunyai peran penting dalam dakwah agama Islam. Beliau merupakan seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya sahabat Umar itu bagaikan penduduk surga yang berjalan di muka bumi ini, dan beliau merupakan sahabat yang paling ditakuti oleh jin. Bahkan bekas tapak kaki yang dilewati oleh sahabat Umar, jin pun gak berani untuk melewatinya. Hingga ketika masa kekhalifahan, masa kepemerintahan sahabat Umar dikenal sebagai seorang yang jenius, kreatif, dan pemberani. Dan dari itulah Islam bertumbuh dengan pesat, sehingga penaklukan pada waktu sahabat Umar memimpin itu, penaklukan wilayah kafir sampai pada bangsa Persia atau Majusi yang di bangsa Abu Lu'lu'ah. Ketika sahabat Umar menaklukkan bangsa Majusi di Persia itu, atau yang sekarang dikenal dengan Iran,
orang-orang Majusi itu menyimpan dendam pada sahabat Umar, sehingga Abu Lu'lu'ah ketika waktu itu menjadi budaknya Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu'ah itu merupakan budak yang kreatif, yang mempunyai banyak keterampilan dalam membuat pedang, kreatifan dan lain-lain. Sehingga Mughirah bin Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah meminta izin pada sahabat Umar untuk mengizinkan Abu Lu'lu'ah ini bekerja di Madinah untuk membantu membuat pedang untuk peperangan gitu. Ketika sahabat Umar mengizinkannya, pada waktu itu dimulailah strategi Abu Lu'lu'ah untuk membalas dendam kepada sahabat Umar. Sehingga dengan memulai membuat pedang dengan bermata dua dan beracun, mulailah aksinya pada waktu sahabat Umar memimpin sholat subuh. Abu Lu'lu'ah datang dengan menusuk 3 kali tusukan dengan pisau tadi, dengan beracun tadi. Yang pertama di dadanya sahabat Umar, yang kedua di perutnya, dan yang ketiga di bawah pusarnya. Sehingga sahabat Umar tidak bisa menahan sakitnya saking parahnya, akhirnya beliau terjatuh, dan ketika terjatuh itu beliau tetap melantunkan ayat suci Al-Quran Al-Ahzab ayat 38. Maka seketika itu sahabat Abdurrahman bin Auf maju untuk memimpin sholat menggantikan sahabat Umar tersebut. Ketika selesai sholat, para sahabat itu membawa sahabat Umar ke rumahnya, sehingga sahabat Umar baru sadar ketika matahari mau terbit. Dan yang pertama kali yang diucapkan oleh sahabat Umar adalah, apakah kaum muslimin yang umat Islam itu kalian sudah menyelesaikan sholat? Sehingga ketika itu sahabat Umar menyelesaikan sholatnya yang tertunda tadi, dan saking parahnya beliau hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 23 Hijriah.